guru kepada siswa. Strategi ini menempatkan guru sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa berperan sebagai penerima informasi melalui kegiatan mendengar, mencatat, dan memahami penjelasan yang disampaikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Penyampaian pengetahuan konseptual dan prosedural secara sistematis serta efisien. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami konsep-konsep fisika dasar yang bersifat abstrak melalui penjelasan yang terstruktur. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dari siswa sebelum melaksanakan kegiatan praktikum atau pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu menyampaikan dasar pengetahuan bagi siswa untuk kegiatan pembelajaran tingkat lanjut. Adapun tahap pembelajaran yaitu sinteks ekspositori, di mana 1. Persiapan, guru melakukan memotivasi dan menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua yaitu menyajikan materi, di mana guru menjelaskan materi pembelajaran secara lisan dengan bantuan media pembelajaran seperti slide, PPT, video atau demonstrasi lain. Terus yang ketiga yaitu korelasi, guru mengaitkan konsep baru dengan situasi atau contoh nyata agar lebih mudah dipahami siswa. Terus yang keempat, generalisasi, guru menegaskan inti atau prinsip umum dari materi yang dipelajari. Terus yang kelima yaitu evaluasi, di mana siswa mengerjakan latihan soal, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan soal untuk menguji pemahaman konsep yang telah disampaikan. Di sini kami juga untuk contoh implementasi pada materi fisika dasar, kami tetap menggunakan topik hukum Newton tentang gerak, di mana kegiatan pembelajarannya 1. Guru membuka pembelajaran dengan menjelaskan fenomena benda yang bergerak dan berhenti. Terus 2. Guru menerangkan 3 hukum Newton secara sistematis menggunakan papan tulis atau presentasi. Terus yang ketiga, guru memberikan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya geser pada mobil atau gaya dorong pada roket. Terus yang keempat, siswa mencatat penjelasan dan menanyakan hal yang belum dipahami. Terus yang kelima, guru memberikan latihan soal untuk mengukur pemahaman siswa terhadap hubungan gaya, massa, dan percepatan. Adapun keunggulan strategi ini di mana 1. Efisien, menyampaikan materi yang luas dalam waktu yang terbatas. Kedua, cukup untuk memperkenalkan konsep-konsep fisika dasar sebelum kegiatan praktikum. Terus yang ketiga, membantu siswa membutuhkan penjelasan langsung dari guru untuk memahami teori gerak atau teori abstrak pada materi. Terus yang keempat, memudahkan guru mengkontrol jalannya pembelajaran, memastikan ketercapaian tujuan. Terus ada pun juga keterbatasan atau tantangan dalam strategi pembelajaran ini, yang dimana siswa cenderung pasif karena berperan sebagai penerima informasi saja. Yang kedua, tidak banyak melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menurunkan minat belajar jika metode penyampaian kurang menarik. Terus yang keempat, menekankan pada pengalaman belajar langsung. Di sini memiliki peran guru, yaitu pertama, menyusun dan menyampaikan materi secara sistematis dan menarik. Yang kedua, menggunakan berbagai media, gambar, video, atau demonstrasi lain untuk memperjelas konsep. Ketiga, memberikan penekanan pada konsep inti dan memberikan kesempatan siswa bertanya. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Sedangkan pada peran siswa mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan mencatat hal penting, mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman konsep, mengikuti latihan diskusi untuk menerapkan teori yang telah dipelajari, dan terakhir yaitu mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman siswa sehari-hari. Untuk tabel selanjutnya itu strategi pembelajaran discovery.
Dalam pembelajaran ini, siswa tidak menerima informasi secara langsung, tetapi dibimbing untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan hasil pengamatan, percobaan, dan analisis data. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu membantu siswa memahami konsep melalui proses penemuan yang bermakna, terus mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis serta sistematis. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan memecahkan masalah ilmiah. Terus yang keempat yaitu mendorong kemandirian belajar dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya sendiri. Adapun tahap pembelajarannya yaitu syntax discovery learning, di mana 1. Simulation atau memberi rangsangan. Guru memberikan fenomena atau pertanyaan atau permasalahan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Terus yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah, di mana siswa mengidentifikasi atau merumuskan masalah yang akan diselidiki. Terus yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana siswa mencari informasi atau melalui percobaan untuk memperoleh data yang relevan. Terus yang keempat, data processing atau pengelolaan data. Siswa mengorganisasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data yang telah diperoleh. Terus yang kelima, verification atau pembuktian. Siswa membandingkan hasil analisis dengan teori prinsip yang telah ada untuk memverifikasi temuan. Terus di mana yang keenam itu generalization atau menarik kesimpulan. Siswa menyusun kesimpulan atau prinsip umum yang ditemukan dari hasil kegiatan belajar. Begitu. Selanjutnya itu ada contoh implementasi pada materi fisika dasar. Contohnya itu dalam topik hukum Archimedes atau gaya agung. Kegiatan pembelajarannya itu berupa yang pertama, guru menunjukkan demonstrasi benda yang tenggelam, melayang, dan terapung di air. Yang kedua, siswa diminta merumuskan pertanyaan seperti mengapa ada benda yang terapung dan ada yang tenggelam. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan dengan berbagai benda dan mengukur berat benda di udara serta di dalam air. Yang keempat, siswa mengolah data untuk menemukan bahwa benda mengalami gaya ke atas sebesar berat air yang dipindahkan. Yang terakhir, siswa menyimpulkan prinsip hukum Archimedes berdasarkan hasil dari temuan mereka. Selanjutnya itu ada keunggulan strategi. Jadi keunggulan strategi ini yaitu membantu siswa membangun pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri siswa dalam menemukan konsep baru. Selanjutnya ada tantangan. Jadi di strategi ini ada beberapa tantangan juga. Di antaranya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran langsung. Yang kedua itu tidak semua siswa memiliki kemampuan berpikir analitis. Yang ketiga, guru harus menyiapkan bahan ajar dan media yang sesuai agar siswa dapat melakukan penemuan dengan efektif. Dan yang terakhir itu resiko miskonsepsi dapat terjadi jika guru tidak melakukan klarifikasi pada tahap akhir. Selanjutnya ada peran guru. Peran guru dalam strategi ini yaitu menyajikan situasi yang menantang dan merangsang rasa ingin tahu siswa. Terus membimbing siswa dalam proses penemuan tanpa memberikan jawaban langsung. Dan yang terakhir memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik dan mengonfirmasi hasil penemuan siswa agar sesuai dengan konsep ilmiah. Selanjutnya ada peran siswa. Peran siswa yaitu aktif mencari, mengamati, dan mengolah informasi dari berbagai sumber atau hasil percobaan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan menguji kebenarannya melalui kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan secara mandiri berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses pembelajaran. Itulah saja presentasi kami hari ini.
Lebih dan kurang kami mohon maaf.